Bagi teman-teman yang order bahan kemudian jaringnya sudah ada garisnya seperti ini memudahkan dalam membuat motif. Garis tengahnya ini nanti pas di tengah bagian tasnya juga ya, pas di tengah di sini juga. Nah, nanti kan membentuk sudut seperti ini, garis tengahnya itu pas di sini di tengahnya. Untuk motif yang ini, yang bagian bawah, nanti kita buat sesuai dengan titik-titik di jaringnya. Nah, jaring ini ya kan ada model titik-titiknya. Yang ada titiknya ini nanti dilewati 2 kali supaya benangnya terlihat rapat. Langsung praktek aja ya, misal nanti, nah ini kan lewat di titiknya, kemudian keluar dari situ ya. Nah, nanti bagian bawah ya, bagian bawah masuknya dari situ ya. Jadi satu kotak ini dilewati 2 kali supaya hasilnya itu rapat. Nah, jadi kan rapat ya, nggak kelihatan lubangnya. Nah, ini nanti disulam semua. Bagian alasnya juga sama, walaupun nggak ada titiknya, sama tekniknya sama ya. Mulai disulam, motong benangnya kalau saya 1 depa atau 1 meter ya, supaya nggak gampang kusut, terserah aja. Nah, ini disulam seperti biasa, seperti tas-tas yang lain. Satu motif itu 4 kotak ya, 2 kotak yang di tengah, yang 2 kotaknya itu dilewati benang. Kemudian waktu pindah ke sebelahnya itu turun 1 kotak ya motifnya. Turun 1 kotak, jadi nanti makin lama itu makin miring seperti garis diagonal. Nah, ini ya, jadi setiap geser ke kanan turun 1 kotak, tapi panjangnya tetap 4 kotak ke bawah ya, tetap 4 kotak ke bawahnya. Kalau sudah sampai di tanda titik-titik yang horizontal, menyulam ke bawahnya nggak harus 4 kotak. Ini saya kurangi supaya nggak melewati batas yang titik-titiknya itu. Jaring yang saya pakai titik-titiknya nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau di zoom ini masih kelihatan ya. Jadi makin ke kanan itu saya kurangi 1 kotak supaya bisa pas di batas titik-titiknya. Sudah membentuk garis diagonal, kemudian ini tanda titik-titiknya sudah pas. Sekarang saya akan menyulam ke arah atas ya, ke arah atas, dimulai dari sini. Kemudian disulam ke atas 4 kotak ya, 1 2 3 4. Nah, 4 kotak. Ini caranya sama aja ya seperti yang tadi. Masuknya jarum dari lubang yang dilewati benang sebelumnya ya, supaya rapat. Nah, ini disulam aja 4 kotak. Jadi nanti hasilnya itu seperti huruf V ya, seperti gambar yang awal tadi. Nanti jadinya motif itu seperti huruf V. Nah, kalau bagian penghabisannya kayak gini ya. Jadi sama aja sih seperti cara menyulam tas-tas yang lain. Kalau teman-teman sudah pernah praktek tas buku, kemudian tas HP bunga retakan, caranya sama aja. Kemudian balik. Nah, ini supaya lebih rapi, saya selip-selipkan dulu baru disulam ke sebelahnya ya. Sebenarnya kalaupun nggak diselipkan juga bisa kan, nanti ditutup inner ya, tapi saya lebih suka cara yang seperti ini supaya hasilnya itu bisa kelihatan lebih rapi, melihatnya pun senang gitu ya. Ini disulam aja terus sama seperti yang tadi yang awal ya, tekniknya sama aja, caranya sama aja.
saya sudah sampai garis tengah ya. Punya saya garisnya nggak begitu kelihatan, tapi saya bisa lihat ya, ini ada garis tengah, sudah pas ya, ini garis horizontalnya. Kemudian saya sulam ya, seperti ya tinggal nyulam kebalikannya aja ya, seperti huruf V. Nah, ini saya sulam dulu, bagian kanannya sejajar, kemudian lebih ke kanan naik satu kotak, ke kanan lagi naik satu kotak ya. Kalian bisa lihat nanti seperti huruf V jadinya. Nah ya, jadi kalau tadi geser ke kanan turun satu kotak, yang ini geser ke kanan naik satu kotak, tapi jumlah sulamannya tetap 4 kotak totalnya. Kalian perhatikan aja videonya, insya Allah paham, gampang kok ini ya. Nah, ini adalah cara saya untuk menyembunyikan sisa benangnya. Kalau kalian punya hakpen bisa pakai cara ini, kalau nggak ada hakpen ya pakai jarumnya aja juga bisa ya. Ini supaya lebih tersembunyi aja. Kalaupun nggak begini juga bisa, karena kan nanti ditutupi inner ya, jadi nggak kelihatan. Tapi saya lebih suka begini, jadi nanti kalau bikin apa-apa sudah terbiasa rapi. Kalau tanpa inner tetap bisa kelihatan rapi gitu. Nah, ini sudah mulai bentuk huruf V ya. Lanjut sulamannya. Kalau menyulam, misal habisnya benang coklat, maka potongannya saya mulai dari benang coklat juga, supaya gradasinya itu nyambung. Ini disisakan benangnya dikit ya, nanti supaya terjepit dengan sulamannya ya. Nanti saat proses menyulam kemudian ada bagian-bagian yang tertinggal ya, karena memang nggak searah, itu nggak apa-apa, tinggal aja dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa disulam seperti ini ya, menyusul. Ini sudah mulai menyulam ke motif yang horizontal ya, sama 4 kotak.
Kalau sudah selesai semua, nah ini bolak-balik hampir sama ya, tapi kalau saya tadi bagian baliknya ada bekas sambungan. Nah ini tinggal disatukan aja pakai benang jahit ya. Benang jahitnya bisa pakai warna apa aja ya, karena kan nanti endingnya akan ketutupan benang cenil ya. Bisa pakai warna apa aja benangnya, kalau saya pakai warna ini. Benangnya saya rangkap 4 ya, supaya kuat. Untuk awalannya saya ikat dulu ya. Cara jahitnya sama seperti biasanya orang jahit aja, nggak ada teknik khusus. Hasilnya seperti ini, sudah selesai dijahit semua, tinggal dilapisi dengan benang chenille. Kalau saya melapisi benang chenille-nya ini hanya pada bagian bawah ya. Bagian sampingnya nggak saya kasih benang chenille lagi karena supaya nggak terlalu tebal. Jadi bagian sudut bawah, alas bagian bawah ini saya lapisi benang chenille supaya menutupi jahitan yang benang biasa tadi. Untuk bagian sampingnya nanti saya biarkan apa adanya aja supaya nggak terlalu tebal, karena kan mau ditekuk ke dalam. Nah ini sudah selesai dilapis menggunakan benang chenille bagian alas bawahnya, kalau bagian sampingnya enggak ya. Kemudian waktunya pasang ring gawang atau ring tusuk. Saya hitung aja dari garis tengahnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ya, 12. Langsung saya tusukkan di hitungan yang ke-12. Kalau teman-teman mau pakai ukuran meteran ya nggak apa-apa, silahkan. Cuman saya tadi malas aja cari meterannya, jadi dihitung aja, dikira-kira sama. Yang penting kalau satu sudah ditentukan 12, maka yang lainnya juga harus hitungannya 12 supaya sama ya, supaya lurus. Waktunya pasang kaki tas ya, kaki tas itu kan bisa dibuka kayak gini ya. Jadi nanti setelah ditancapkan dari dalam itu dibuka, jadi otomatis terkunci. Nah ini dari dalam tinggal dibuka aja tadi kakinya ya, langsung terkunci kaki tasnya. Untuk magnet itu saya pasang di bagian samping ya. Rencananya awalnya itu pakai ring on off, tapi ring on off itu ribet kalau mau membuka tasnya lebar. Jadi saya ganti menggunakan magnet ini aja supaya lebih gampang. Masang magnetnya harus sejajar ya, nanti kiri kanan supaya kalau ditutup itu bisa pas. Jangan lupa pasang ganjelnya ini supaya nggak gampang lepas ya. Sebenarnya tanpa ini pun bisa, cuman lebih afdol aja kalau ganjelnya ini dipasang.
Nah, ini harus pas ya naruhnya. Supaya tasnya nggak kelihatan kembung, ini bagian garis lurusnya saya pijat-pijat ya, supaya sikunya itu terlihat jelas. Bagian alas, bagian samping itu semua saya tekan-tekan seperti ini. Nah, ini kalau bagian samping harus lurus dengan sudut alasnya ya. Harus lurus dengan sudut alasnya, baru ditekan-tekan. Mulai pasang inner sebelum dijahit itu saya jarum pentul dulu supaya nggak geser-geser ya, karena nanti kalau langsung dijahit, pengalaman saya itu nanti endingnya, akhirnya itu biasanya ada yang miring. Jadi selalu saya kasih jarum pentul seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang order paket, kemudian di dalam paketnya itu ada benang di kardus ya, benang dikit sama jarum di kardus, fungsinya untuk menjahit inner ya, untuk menjahit inner supaya benang yang kalian pakai untuk menjahit inner itu sesuai atau sama dengan benang yang dipakai untuk membuat innernya. Dan tips dari saya supaya jahitan tangan itu nggak terlalu terlihat menonjol ya, terlalu terlihat aneh gitu, menjahitnya itu dipaskan di bekas jahitan mesin. Jadi kalau inner kan ada bekas jahitan mesinnya, itu jahitnya di situ, di jalur itu, jadi samar, nggak begitu kelihatan bekas jahitan tangan. Ini tinggal dijahit aja keliling sampai selesai. Untuk teman-teman yang ingin praktek tapi belum punya bahan, silahkan menghubungi WhatsApp saya, tadi ada di awal video di bagian alat dan bahan ya.